Halo guys, dimanapun kalian berada, kembali lagi pada segmen GT Learning. Pada segmen kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung kebutuhan keramik pada bangunan yang akan kalian bangun. Tentu saja untuk menghitung kebutuhan keramik, kalian harus mengetahui dulu berapa ukuran ruangan yang bakal kalian tutupi dengan keramik. Nah, jadi kita sudah punya gambarnya masih yang digunakan yaitu gambar yang ada pada tutorial sebelumnya. Jadi kita ambil sembarang saja guys. Kita ambil di denah lantai 2. Nah, ini langsung saja berapa luasan dari kamar tidur 2 ya. Di sini ada tulisan kamar tidur 2, kita bakal menghitung area yang ini sebagai sampel saja. Nah, biar fokus kalian tidak kemana-mana, seperti biasa saya blok area yang bakal dihitung saja. Jadi konsep untuk menghitung luas lantai itu sebenarnya sangat simpel ya guys ya. Tinggal mengalihkan panjang dengan lebar dari ruangan tersebut. Di sini langsung saja kita ukur panjang dari kamar tidur 2 ini berapa. Tentu saja yang dihitung itu adalah dinding dalam ya. Oke, kita sudah dapatkan angkanya yaitu 3,45 meter. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya seperti biasa ya guys ya, 3,425 meter. Nah, untuk mengetahui biar muncul angka ini, tadi saya lupa jelaskan, kalian harus ketik pada keyboard kalian komen DLI ya. Sudah biasa untuk mengetahui dimensinya, komennya adalah DLI. Jadi kalian tinggal klik ini saja, dinding dalamnya, terus sampai mentok sini. Nah, ini ya, ini sudah muncul angkanya. Oke, langsung lanjut. Berapa luasannya ini? Kita masuk saja ke Excel ya guys ya. Excel. Nah, di sini saya sudah buatkan format. Ada nomor, ada area, dimensi, panjang, lebar, volume. Dan di sini ada width. Width itu apa? Nanti bakal saya jelaskan. Jadi langsung saja kita ketik nomor 1. Areanya ini adalah kamar tidur 2. Tidur 2 ya. Panjangnya berapa? Panjangnya itu yang tadi ini 3,45 meter. 3,45 meter. Lebarnya adalah 3,425 meter ya. Ini skala pada AutoCAD saya ini menggunakan skala milimeter, jadi angka yang muncul adalah 4 digit. 3425 mm. Kalau kita konversi ke meter itu tinggal dibagi 1000, yaitu 3,425. Langsung saja masukkan di sini ya guys ya, 3,425. Volumenya, volumenya ini tinggal dikalikan saja sama dengan panjang dikali dengan lebar ya. Kemudian di enter. Volume dari kamar tidur 2 ini adalah 11,8163. Nah, ini sorry guys, kamar tidur ya. Kamar tidur 2. Nah, ini saya kasih blok warna kuning. Oke, ini adalah volume real ya. Jadi volume persis dari bangunan ini atau kamar tidur 2 ini adalah 11,8163 meter persegi. Di sini ada kata width ya guys ya. Apa itu width? Nah, itu pertanyaannya. Width itu adalah kelebihan material yang harus kita hitung karena volume ini itu adalah volume persis ya guys ya. Jadi kalau kita menghitung apapun itu kebutuhan material, kita harus memberikan kelebihan. Misalnya tukang kalian salah potong atau keramik kalian yang datang itu pecah ya guys ya. Jadi width inilah yang nanti bakal mengcover dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat
pemasangan keramik. Terus yang di sini saya kasih 5% ya guys ya. Jadi 5% dari volume yang ini, luasan kamar tidur 2 ini. Langsung saja guys ya. Jadi kita kasih wish 5%, nilainya berapa jadinya? Sama dengan ini ditambah ya guys ya, ditambah dalam kurung 5% dikali dengan ini ya. Jadi volume yang awalnya 11,8 meter persegi, jika diberikan wish 5%, maka volume dari luas ruangan kamar tidur ini menjadi 12,407 meter persegi ya guys ya. Nah, jadi dari volume inilah yang nanti bakal kita hitung kebutuhan keramiknya. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa ukuran keramik yang biasanya digunakan pada saat pembangunan proyek. Ini adalah ukuran-ukuran yang pada umumnya ada di pasaran ya guys ya, yang gampang untuk dicari. Sebenarnya ada ukuran spesial sih ya guys ya di luar ukuran ini. Jadi yang ukurannya spesial itu biasanya sulit untuk dicari. Nah, langsung saja misalnya nih guys ya, berapa kebutuhan keramik yang digunakan untuk mengcover area kamar tidur 2 ini? Itu tentu saja kita harus menentukan dulu ukuran keramik berapa kali berapa yang akan dipakai. Misalnya kita akan pakai ukuran 40 dikali dengan 40 cm. Nah, ini saya 20. Untuk satu dus keramik itu isinya bervariasi ya guys ya, tergantung ukuran dari keramik tersebut. Misalnya nih ukuran 20 kali 20 itu isinya 25 biji. Ini isi yang sudah biasa ada di pasaran. Ukuran 30-30 itu isinya 11 biji, ukuran 40-40 isinya 16 biji, ukuran 50-50 isinya 4 biji, ukuran 60-60 isinya 3 biji. Nah, ini biasanya guys ya, sepengetahuan saya, dulu saya sempat beli keramik ukuran 60-60 ini bervariasi isinya guys ya. Kadang-kadang ada yang isi 3, ada yang isi 4, makanya disitulah kalian harus teliti sebelum mengorder jumlah keramik pada bangunan kalian. Jadi kalian harus menanyakan dulu ke dagangnya ukuran keramik yang kalian order itu berapa dan isinya berapa. Karena isi yang berbeda tentu saja jumlah dus yang kalian beli itu juga berbeda ya guys ya. Oke, biar nggak lama langsung saja, kita kan pakai ukuran yang 40 kali 40. Jadi gini guys, banyak orang yang mengatakan bahwa berapa luasan lantai kalian, itulah jumlah dus yang akan kalian beli. Misalnya kita kan sudah punya luasan lantai 12,4 meter persegi, jadi otomatis berapa jumlah dus yang akan kalian beli itu ya ini juga nilainya guys, 12,4 meter persegi. Hal itu memang benar jika satu dus keramik kalian itu isinya 1 meter persegi ya, paham ya? Misalnya ini guys, kita ambil ukuran 20 kali 20. Nah, satu biji keramik ukuran 20 kali 20, 0,2 dikali 0,2, itu volumenya adalah 0,04 meter persegi. Jadi kalau misalnya isinya 25 dus, berapakah volume keramik yang 25 dus? Ya tinggal dikalikan saja ya guys ya, 0,04 dikali dengan 25 biji. Nah, pas kebetulan satu dus keramik yang ukurannya 20 kali 20 itu isinya 1 meter persegi. Jadi benar, jika kalian misalnya memiliki volume 12,407 meter persegi, maka jumlah keramik yang kalian akan order itu adalah 12,4 dus, atau bisa dibulatkan menjadi 13 dus. Nah,
Kalau misalnya seperti kasus saya tadi, yang ukuran 60 x 60 itu kan kadang-kadang isinya 3 biji, kadang-kadang ada juga isinya yang 4 biji guys. Nah itu yang kalian harus lebih teliti ya guys ya. Kalau misalnya jumlahnya itu 3 biji yang ukuran 60 x 60, 0,6 dikali 0,6, satu biji keramik kalian itu volumenya 0,36 meter persegi. Kalau misalnya isinya 3 biji satu dusnya, maka volume satu dus keramik kalian itu adalah 1,08. Ya masih bisa dipakai untuk hal seperti ini. Jika isinya 4, nah itu yang menjadi masalah guys. Misalnya 0,6 dikali dengan 0,6 dikali dengan 4. Jadi satu dus keramik kalian tuh isinya bukan 1 meter persegi, isinya adalah 1,44 meter persegi. Jadi ini memberikan jumlah yang berbeda nanti guys ya terhadap keramik yang akan kalian order. Kenapa bisa saya katakan berbeda? Ini saya kasih contoh. Ini 12,407 ya, bagi 1,08. Ini yang isiannya 3 biji guys ya. Yang isiannya 3 biji itu satu dusnya adalah 1,08 meter persegi. Nah berapa jumlah dus yang akan kalian order? Ini nilainya 11,4 dus, atau yang kalian akan order adalah 12 dus ya. Jadi tidak mungkin kita ordernya 11,4, jadi pasti dibulatkan ke atas. Nah bagaimana jika keramik ukuran 60-60 kalian itu isinya 4 biji? Nah ini 12 ini dibagi dengan 1,44. Nah ini terdapat perbedaan ya guys ya. Yang kalau misalnya isinya 3 biji itu kalian order adalah 11,48 dus. Nah untuk yang isiannya 4 biji yang kalian order nanti itu adalah 8,6 dus. Ini baru volumenya 12 meter persegi guys. Bagaimana jika volumenya lebih dari ini atau misalnya sampai ratusan meter persegi? Maka selisih dari ini ya itu juga pasti bakal berbeda jauh. Nah jika kalian salah, maka nantinya akan terjadi kelebihan keramik guys ya. Keramik itu bakal digunakan untuk apa? Itu pertanyaannya. Jika kalian kurang teliti, maka nanti akan terjadi kelebihan keramik. Nah kelebihan keramik ini adalah sebuah kerugian ya. Kenapa bisa saya bilang rugi? Karena keramik ini tidak bisa dipasang ke area lain lagi guys. Kalau misalnya areanya sudah penuh terisi keramik, jadi kalian mubazir gitu loh guys, beli material keramik yang misalnya kalian sebenarnya perlunya cuma 10 dus, kalian beli 15 dus. Jadi yang 5 dus ini mau kalian apakan? Ya kalau misalnya masih bisa dijual ya nggak masalah guys ya. Kalau misalnya tidak bisa dijual, nah itu adalah kerugian bagi kalian. Nah untuk mengatasi biar tidak ada dampak buruk yang bakal timbul nantinya, saran saya menghitung keramik itu harus dihitung bijian ya guys. Dalam artian seperti ini. Misalnya kalian akan menggunakan keramik ukuran 40 x 40. Jadi kita hitung saja guys, satu biji keramik itu volumenya berapa, gitu ya guys ya. Satu keramik ukuran 40-40 itu adalah volumenya adalah 0,4 dikali dengan 0,4. Nah itu volumenya adalah 0,16 meter persegi. Jadi kebutuhan kalian adalah 12,407 meter persegi dibagi dengan 0,16 meter persegi. Ini
yang didapatkan itu adalah 77,5 biji. Nah, ini yang kalau menurut saya ini angka yang lebih aman daripada ini yang tadi itu. 77,54 biji itu berapa dus? Nah, ini yang harus kalian tanyakan ke dagang keramiknya ya, Mas atau Mbak, yang keramik ukuran ini ukuran 40 isinya berapa biji, Pak? Atau misalnya ukuran yang biasanya sih yang paling riskan tuh di dagang itu biasanya yang ukuran 60 saja guys ya, karena dulu saya sempat beli ukuran 60 untuk kebutuhan kamar saya, itu ternyata isinya 4 guys, 4 biji, satu dusnya isinya 4 biji, jadi bukan 1 meter persegi melainkan 1,44 meter persegi yang ini. Nah, setelah tukang saya masang keramik, ternyata banyak lebihnya guys ya, kurang lebih sekitar 10 dusan waktu itu lebih. Jadi buat apa itu kelebihannya itu? Ya itu adalah kerugian bagi saya karena tidak bisa dijual lagi dan tidak bisa dipasang lagi untuk apa namanya itu, karena tidak ada lahan yang bakal dipasang keramik. Jadi kembali lagi ke sini, 77,54 biji ini kita bagi 6 ya, bagi 6 karena ukurannya 40. Nah, ketemulah 12,92 dus. Jadi yang kalian akan order itu jumlahnya tinggal dibulatkan ke atas ya. Jadi ini adalah 13 dus ya, gitu guys. Jadi saya yakin kalau misalnya kalian ngitungnya sudah per biji gini, kemungkinan untuk terjadi kelebihan atau kekurangan material itu bisa diminimalisir ya guys ya. Oke, jadi segitu dulu segmen GT Learning kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.